Yang paling belakang berdiri semuanya. Depan masih kosong diisi. Monggo untuk PCM dan pimpinan AUM untuk berkenan baris di depan. Mohon perhatian yang putra, silahkan lurus saya ini ke kanan semuanya berdiri. Yang lurus saya berdiri. Ya, berdiri semuanya, Mas. Ke utara. Berdiri. Silahkan pindah ke barisan belakang. Dari yang depan, diisi terlebih dahulu.
Yang putri, sini maju. Sini. Lebih dahulu. Ya. Terus. Sini depan. Cek. Yang depan diisi dulu yang putri. Sini. Terus maju sini. Ya, terus maju. Terus yang depan, yang putri sini depan, depan, depan. Terus maju. Maju, 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 maju. Ayo yang putri maju. Maju, diluruskan. Terus putri maju. Terus depan maju diisi. Terus depan. Ayo cepat Mbak, yang putri jalannya dipercepat. Ayo yang putri jalannya dipercepat. Diluruskan depannya. Jalannya dipercepat yang putri. Yang putra, semuanya berdiri. Untuk yang putra, siap. Siap, gerak. 2 langkah ke kiri, jalan. Yang putri, maju depan. Jalannya dipercepat, jalannya dipercepat. Jalannya dipercepat, sini, depan diisi 2. Depan diisi 2. Untuk yang putri, yang masih di depan lasis, pindah ke cek halaman masjid.
Semuanya mohon perhatian. Yang adik-adik SD bisa berdiri. Pasukan seluruhnya saya ambil lele. Siap, gerak. Setengah lengan, lencang kanan, gerak. Yang belakang meluruskan. Yang belakang langsung meluruskan, tidak banyak suara. Tegak, gerak. Kepada petugas dipersilahkan untuk menempatkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PCM Kajen, yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah sekecamatan Kajen, yang saya hormati pimpinan Aisyah, cabang Aisyah Kajen, yang saya hormati pimpinan cabang Nasihatul Aisyah Kajen, yang saya hormati pimpinan pemuda Muhammadiyah Kajen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMK Muhammadiyah Kajen, serta anak-anakku yang saya banggakan. Insya Allah pagi ini kita akan melaksanakan apel peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-111. Mohon nanti bisa diikuti dengan tertib dan tenang, terutama untuk yang siswa SMK. Mohon untuk tidak ada suara. Untuk pembina apel pada pagi hari ini adalah PCM Kajen, kemudian petugas apel dari Pasbara SMK Muhammadiyah Kajen, dan petugas kesehatan adalah PMR Wira SMK Muhammadiyah Kajen. Apel akan segera kita mulai, mohon untuk bisa mengikuti dengan tertib dan tenang. Kepada petugas dipersilahkan. Apel peringatan Milad Muhammadiyah ke-111 tahun 2023, Sabtu 18 November 2023 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pemimpin apel. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin apel.
Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laksanakan. Pembacaan janji pelajar Muhammadiyah dan ditirukan semua siswa. Janji pelajar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami, pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan ajaran Islam. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. 5. Rela berkorban dan menolong sesama. 6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta upacara yang saya hormati, akan saya bacakan teks pidato Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-101. Ikhtiar menyelamatkan semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah se-Jawa Tengah, pimpinan dan seluruh pegawai amal usaha Muhammadiyah, serta seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah Jawa Tengah, dimanapun berada, juga termasuk pimpinan Ortum, pimpinan Aum, dan sebagainya. Sekarang ini kita sedang
memperingati Milad Muhammadiyah ke-111 dalam hitungan kalender Masehi, tepatnya tanggal 18 November 2023. Perserikatan Muhammadiyah memasuki gerbang abad kedua, tepatnya tahun ke-11 di abad keduanya. Sekian kemajuan telah diwujudkan, dunia pun mengakuinya. Tentu bukan puja-puji yang tengah dituju oleh Muhammadiyah, tetapi amal soleh untuk sebanyak mungkin kebermanfaatan untuk umat manusia dengan kata kunci Islam berkemajuan. Muhammadiyah meneguhkan diri tidak akan menjadi organisasi yang mandek dan berpuas diri, namun sebaliknya akan selalu memodernisasikan gerakannya, adaptif pada tiap tuntutan zaman dan mantap dalam aksi-aksi perubahan yang menggembirakan. Risalah Islam berkemajuan menjadi keputusan penting Muktamar 48 di Solo sebagai bagian dari rumusan ideologi Muhammadiyah. Risalah Islam berkemajuan mempunyai 5 karakteristik pilar utama, yaitu berlandaskan pada tauhid, bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah, menghidupkan ijtihad dan tajdid, mengembangkan wasatiyah, dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Pokok-pokok pikiran Islam berkemajuan secara sistematik sebenarnya sudah mulai dirumuskan dalam Muktamar ke-46 Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta sebagai bagian dari pernyataan Muhammadiyah abad kedua. Islam berkemajuan disebutkan sebagai pandangan keislaman. Dalam pernyataan pikiran 2010 tersebut, dalam perspektif Muhammadiyah, Islam merupakan agama yang berkemajuan, dinul al-hadarah, yang kehadirannya membawa rahmat bagi semesta kehidupan. Islam yang berkemajuan memancarkan pencerahan bagi kehidupan. Islam yang berkemajuan dan melahirkan pencerahan secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagai terkandung dalam pesan Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 dan 110 yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis, Islam yang berkemajuan untuk pencerahan merupakan bentuk transformasi al-ma'un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergaulan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Ditegaskan pula bahwa Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan manusia, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan sebagaimana spirit awal kelahiran pada tahun 1912. Pandangan Islam berkemajuan yang diperkenalkan oleh pendiri Muhammadiyah telah melahirkan ideologi kemajuan yang dikenal luas sebagai ideologi reformis dan modernis Islam yang muaranya melahirkan pencerahan kehidupan. Pencerahan atau tanwir sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan dari segala bentuk keterbelakangan, ketertindasan, kejumudan, dan ketidakadilan hidup umat manusia. Islam berkemajuan telah menjadi ruh Muhammadiyah sejak periode awal. Kata-kata yang terbentuk dari maju seperti memajukan telah termaktub dalam statun
Muhammadiyah pada tahun 1912 yang menyatakan bahwa tujuan Muhammadiyah adalah memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Rumusan tersebut melengkapi tujuan pertama, yakni menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. 2 tahun kemudian, yakni tahun 1914, rumusan memajukan di samping tetap bertahan pada statuan Muhammadiyah juga ditambah dengan kata-kata menggembirakan. Yang lengkapnya sebagai berikut: memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama di Hindia Nederland, dan yang kedua memajukan dan menggembirakan kehidupan atau cara hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada lead-leadnya, yakni anggota-anggota Muhammadiyah. Semangat perubahan untuk menjadi lebih baik adalah obor terang yang selalu dibawa Muhammadiyah dengan tak lelah berupaya terus-menerus memperbaiki diri dengan sekian keilmuan yang baru. Muhammadiyah tak jumut, yang emoh melepas kebiasaan yang menyebabkan kemunduran. Bukan ciri Muhammadiyah bila menuntut dunia berubah sebelum dirinya berubah menjadi maju terlebih dahulu. Dadiyo kiai sing berkemajuan lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Demikian pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saudara-saudara pimpinan dan seluruh pejuang Muhammadiyah, saat ini Muhammadiyah genap berusia 111 tahun. Dalam hitungan kalender Masehi, Muhammadiyah tetap memajukan konsistensi dan makin bertumbuh memberikan andil pada umat dan bangsa. Walaupun kita akui masih banyak kekurangan yang harus terus kita perbaiki. Untuk terus menjaga dan menumbuhkan spirit awal berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan amal dan pelayan umat. Pada milad ke-11 ini, Perserikatan mencanangkan program gerakan nasional sebagai apresiasi terhadap pejuang Muhammadiyah di bidang pendidikan, yakni gerakan infak pendidikan 111 atau GIP 111. GIP 111 merupakan brand dari gerakan amal Muhammadiyah di usianya yang ke-111 ini. Gerakan ini diharapkan menjadi gerakan tahunan sebagai bulan berderma atau berdonasi dengan tujuan khusus, yaitu GIP 111 diselenggarakan menyambut milad ke-111 yang disimbolisasikan dengan bulan atau hari-hari berderma sesuai dengan semangat pendirian Muhammadiyah dalam melayani umat. GIP 111 merupakan langkah awal untuk mendirikan Muhammadiyah Endowment Fund atau dana abadi Muhammadiyah. Tujuan utama program ini adalah melakukan revitalisasi dan percepatan pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang sangat mendesak, memberikan subsidi atau gaji guru di daerah miskin atau terpencil atau lembaga pendidikan yang lemah, serta mempercepat meningkatkan daya saing dan pembangunan pusat keunggulan. Saudara-saudara pimpinan dan seluruh ortum yang hadir pada kesempatan apel ini. Selain gerakan sosial keagamaan, dengan GIP 111, Perserikatan juga terus berbenah untuk meneguhkan sebagai organisasi Islam yang unggul dan berkemajuan. Sesuai dengan keputusan Muktamar 48, menetapkan 8 program prioritas dan 6 program umum yang diharapkan membawa Muhammadiyah lebih unggul dan berkemajuan. Setiap jenjang perserikatan dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting telah berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan ukuran-ukuran capaian yang dijadikan indikator kinerja pimpinan setiap jenjangnya yang disebut dengan Key Performance Indicator, yaitu KPI. Target dan capaian mesti terukur, bukannya zamannya lagi prinsip asal jalan. Profesional dan akuntabilitas
adalah ciri berkemajuan. Manajemen yang tertutup, yang tak mau dinilai dan dievaluasi sudah tidak cocok lagi. Di sanalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah merumuskan prioritas program dalam top 3 goal, yakni jamaah, jam'iyah, dan jariyah, yang disingkat 3J. Jamaah maksudnya adalah membangun dan mengembangkan anggota Muhammadiyah berbasis masjid, PRM, dan PCM. Sedangkan jam'iyah adalah penguatan organisasi dengan membenahi 4 perspektif dalam membangun organisasi yang modern, profesional, yaitu sumber daya insani, sistem jaringan, dan keuangan. Sedangkan jariyah adalah yaitu amal usaha Muhammadiyah, penguatan 3 pilar utama Muhammadiyah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Plus membangun pilar keempat Muhammadiyah, yaitu ekonomi. Prioritas Jawa Tengah tersebut dirumuskan dalam bentuk Kompasmu. Kompas ini berfungsi sebagai penunjuk arah pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah, serta Aisyah dan aum-aumnya selama 5 tahun ke depan. Kompas juga merupakan akronim dari komitmen kompak konsisten yang akan diikhtiari menjadi budaya kerja Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Tengah dalam 5 tahun mendatang. Kompasmu inilah yang akan jadi komitmen bersama dan dilakukan dengan kompak secara konsisten 5 tahun ke depan. Insya Allah akan terwujud Muhammadiyah yang unggul berkemajuan. Saudara-saudara pimpinan dan seluruh pejuang Muhammadiyah, sebelum saya akhiri sambutan dari pimpinan wilayah ini, sedikit saya ingin menyampaikan kata-kata kunci peringatan kita pada hari ini, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang berkemajuan, dan sudah menjadi ketetapan ide dasar kita berserikat. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menjalankan secara konsisten program-program yang telah dicanangkan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan ranting, sampai ke ortum-ortumnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita tanpa harus memaksakan diri atau karena terpaksa kita melakukan sesuatu kebaikan di Muhammadiyah. Karena jika sesuatu yang kita lakukan di Muhammadiyah ini tanpa ada kerelaan dan keikhlasan, maka yang muncul hanya rasa pamer dan membanggakan diri. Dunia telah memuji Muhammadiyah, tapi pujian itu bukan untuk orang per orang, bukan untuk kita. Oleh karena itu, yang terpenting bagi diri kita, orang per orang di antara kita, kader Muhammadiyah, adalah melakukan yang terbaik untuk Muhammadiyah, untuk bangsa, dan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, hari ini 111 tahun yang lalu, marilah semangat itu kita perbaharui lagi, kita revitalisasi lagi semangat kita untuk menjalankan dengan penuh keikhlasan dan tertib beradministrasi di organisasi kita. Semuanya, aum-aum Muhammadiyah, marilah kita sing-singkan lengan baju untuk melangkah ke depan yang lebih baik, melangkah ke depan yang lebih maju, tanpa harus diiringi dengan melakukan kolusi atau apapun namanya, atau mungkin kita sering juga menjalankan hal-hal yang sifatnya di organisasi ini tidak untuk kepentingan Muhammadiyah, tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Kita ingat wasiat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan, marilah berikhlas di Muhammadiyah. Jangan kita selingkuhi Muhammadiyah dengan kegiatan yang lain, dengan matan-matan yang lain, dan bahkan hanya untuk mencari keuntungan saja di Muhammadiyah, sementara amal-amal kita tidak ke Muhammadiyah, bahkan kepada faham-faham lain. Itulah perselingkuhan Muhammadiyah. Semoga di akhir sambutan ini dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, pimpinan dan pegawai aum Muhammadiyah, serta seluruh warga dan pejuang Muhammadiyah dimanapun berada,
yang telah dengan tulus dan sabar menggerakkan persyarikatan, menghidupkan AUM, merawat dan memakmurkan masjid, menghidupkan pengajian-pengajian, dan dengan ikhlas mendoakan persyarikatan yang berada di pelosok-pelosok desa, yang sering tidak tersentuh oleh pimpinan, bisa jadi awet dan bertumbuhnya perserikatan dari keberkahan doa dan amal soleh mereka, doa dan amal soleh kita, doa dan amal soleh masing-masing yang merasa diri sebagai kader Muhammadiyah. Semoga Allah membalas dengan lipat ganda kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jazakumullah wa khairan katsira, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا الله Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, saat ini kami berhimpun untuk mengisi perjuangan para pahlawan. Saat ini kami berupaya menumbuh suburkan sikap pahlawanan mereka dengan melaksanakan apel peringatan Milad Muhammadiyah ke-111 seraya berserah diri kepadamu, wahai Allah yang Maha Kasih Sayang dan Berpuji. Ya Allah yang Maha Mengetahui, luaskan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupaya dari lilitan persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami bijak bersikap atas kekurangan, kesedihan, harapan, dan perjuangan yang belum selesai. Ya Allah yang Maha Mengabulkan doa, bimbinglah kami dan seluruh anak bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita pendahulu kami menjadi negara dan bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Tamu undangan berkenan meninggalkan lapangan apel.
Penghormatan peserta apel kepada pemimpin apel. Apel selesai, pasukan diistirahatkan. Pengumuman. Cek. Untuk cek, untuk guru karyawan dan tamu undangan yang lain, pasukan saya Mbelele seluruhnya siap. Cek. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Untuk yang siswa SD